Sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer digelar hari ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Wahyu Imam Santoso, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 15 Februari 2023. Majelis Hakim menyebut bahwa Richard Eliezer bukanlah pelaku utama dalam perkara pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, sehingga dapat dipandang sebagai justice kolaborator. Mengadili, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu 1 tahun 6 bulan penjara, tambahnya. Suasana pembacaan hasil vonis sontak dipenuhi oleh teriakan histeris pendukung Richard Eliezer dan pengunjung yang menyaksikan secara langsung sidang pembacaan vonis terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer. Hakim adil, Tuhan Yesus baik, ujar teriakan pendukung yang menggema di ruangan sidang. Hakim menyatakan Richard Eliezer terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan Richard dianggap secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Richard Eliezer 12 tahun penjara karena bertindak sebagai eksekutor Brigadir J. Hal tersebut termasuk dalam perkara yang memberatkan hukumannya. Jaksa mengatakan tindakan yang dilakukan Eliezer membuat keluarga korban menjadi berduka hingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Terdakwa merupakan eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan, yang meluas di masyarakat, ucap jaksa, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 18 Januari 2023. Vonis yang diterima 4 terdakwa dalam kasus ini melampaui tuntutan dari JPU atau ultra petita. Ada kemungkinan vonis yang diterima Richard juga bertambah daripada tuntutan. Meski demikian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD berharap dalam sidang vonis kali ini Majelis Hakim memperhatikan peran Richard sebagai justice kolaborator atau pembuka kasus. Richard berani membuka bahwa ini skenarionya Sambo bahwa ini pembunuhan, bukan tembak-menembak, ucap Mahfud, Senin 13 Februari 2023 kemarin. Mahfud juga berharap agar Richard mendapatkan vonis yang lebih ringan, tetapi juga harus dihukum karena Baradae adalah pelaku dalam kasus ini. Oleh sebab itu, kita tunggu. Eliezer ini yang mudah-mudahan mendapat keadilan. Tentu menurut saya sih dihukum juga karena dia pelaku. Kan tetapi tanpa dia tak akan terbuka kasus ini, ujarnya. Dukungan terhadap Richard mengalir dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari keluarga Yosua. Keluarga Yosua berdoa dan berharap kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan vonis terhadap Richard. Kalau untuk Barada Richard Eliezer, kami berdoa dan memohon kepada Majelis Hakim berilah dia keringanan, kata kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak usai menghadiri sidang vonis Ricky di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa. Ia berharap Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang Richard sebagai seorang anggota BRIMOB yang diajarkan patuh dan tidak mempertanyakan perintah pimpinan. Dia mengatakan, hal itulah yang membedakan Richard dengan Ricky yang merupakan seorang polisi lalu lintas. Karena dia anak muda yang polos. Dia berasal dari resimen polisi kombatan atau paramiliter. Di mana di sana tidak diajarkan untuk melawan pimpinan atau melawan perintah pimpinan, ucap Kamarudin. Berbeda dengan Ricky Rizal, dia itu penegak hukum, walaupun di lalu lintas. Dia sudah mengerti tentang hukum, imbuh Kamarudin. Sejauh ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis 4 terdakwa, yakni Sambo, Putri, Kuat, dan Ricky. Vonis yang dijatuhkan hakim seluruhnya jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU. Vonis terhadap Sambo yang dijatuhkan pada Senin 13 Februari 2023. Vonis ini jauh melampaui tuntutan JPU yang menuntutnya pidana penjara seumur hidup. Sementara, Putri, Kuat, dan Ricky yang sebelumnya dituntut 8 tahun penjara telah divonis secara bervariasi jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang dipimpin Wahyu Iman Santoso memvonis Putri 20 tahun penjara, Kuat 15 tahun penjara, dan Riki 13 tahun penjara. Keempatnya dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Khusus Sambo, ia juga dinilai terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Yosua. Ia terbukti melanggar pasal 49 UU ITE, Yungto pasal 55 KUHP. Itulah tadi berita terbaru hasil putusan sidang Richard Eliezer. Sampai jumpa di video selanjutnya.